Ian Suryanto. Ketika kita bicara tentang bara yang tak pernah padam di kancah pergerakan musik bawah tanah, satu nama muncul dari kegelapan. Kini, nama aslinya sudah 8 tahun terukir di batu nisan. Namun nama panggungnya tetap abadi dalam sejarah yang bising dan penuh distorsi. Kontribusinya melampaui sekadar tendangan pedal dan pukulan simbal. Beliau adalah sosok yang memastikan amplifier di panggung tetap menyala dan semangat tetap membakar. Ini bukan sekedar cerita tentang seorang musisi yang telah berpulang. Ini adalah penghormatan bagi seorang legenda, seorang saudara, seorang sahabat, dan sang arsitek kegaduhan moshpit berbagai generasi. Bang Ian ya, dia itu guru buat saya ya, dia itu teman, dia itu mentor, dia itu abang, dia itu saudara. Jadi banyak posisi, termasuk posisi yang spesial di hidup saya pribadi, jujur sosok Bang Ian itu. Ian Suryanto aka Ian Kremus buat saya pribadi adalah seorang legenda death metal Purwokerto. Beliau juga bisa saya anggap sebagai guru, sahabat, serta saudara seperjuangan dalam dunia metal Purwokerto. Beliau adalah sosok yang bisa diajak kerjasama meskipun sangat idealis di komunitasnya, tapi ide-idenya sangat brilian dan mungkin salah satu teman yang paling idealis yang pernah saya kenal. Almarhum Ian adalah sosok inspirasi bahwa sekali kita terjun ke dunia ekstrim musik ini, kita tidak usah tanggung-tanggung dan tidak usah ragu-ragu. Saya pun akhirnya termotivasi sekali saya terjun di dunia ekstrim musik khususnya. Saya tidak pernah ragu-ragu untuk terus berkreasi dalam ekstrim musik ini. Almarhum Ian itu sosok pejuang metal yang saya kenal, itu genre underground eranya waktu itu ya. Itu yang punya komit, garis keras, cuma idealis buat benar-benar membikin benang merah metalhead di rancah underground. Itu yang saya tahu, dan itu dia kuat komitnya, tapi bagus, didikannya bagus, itu penuh dengan kedisiplinan karena kombinasi budaya yang dia pegang itu banyak yang belum bisa menerima dengan secara langsung seperti itu, tapi efek jangka panjangnya itu metalhead sejati kataku kayak gitu. Itu efeknya positif, kuat banget idealismenya, kuat banget, tapi memang itu karakter, dan memang dalam metalhead itu harus berkarakter. Pada waktu ulang tahun dulu, waktu ABRI ya, namanya masih ABRI. Nah kebetulan pas panitianya Polri, saya sebagai anggota panitia juga. Pada waktu itu pangkat saya masih kapten, anak saya Ian itu SMA, itu saya ajak untuk lihat parade. Nah, disitulah saya banggakan pada waktu itu, Ian, itu loh, aku itu lihat barisnya tuh hebat, sebang. Kamu apa nggak kepingin jadi itu? Ian langsung jawab, enggak, orang cuma bisa baris saja kok dibanggakan. Pramuka juga bisa baris. Sosok Bang Ian di mata pribadi itu sebagai kata orang Jawa itu kesepuan di keluarga,
keluarga grindcore, keluarga metalhead khususnya di Purwokerto, itu bagi saya itu kesepuan, mentor bagi anak-anak musisi-musisi metalhead di Purwokerto. Panutan lah untuk ukuran untuk anak-anak metal khususnya di Purwokerto, dari segi attitude, terus masalah dedikasi buat sound metal, gak ada yang celah lah buat dia. Sosok Bang Ian almarhum, semoga husnul khotimah. Bang Ian itu orangnya pendiam, tapi ininya jalan terus. Kalau kita bilang sih master plan lah. Ian itu apa ya? Aduh, lebih dari sahabat sama gue. Dari awal kita ngeritis kerem awal tuh bareng-bareng. Apa ya? Banyak di jukir balik kita tuh di situ banyak banget. Terus terang. Kalau gue sebutin kata-kata banyak, panjang banget itu. Perjuangannya gila itu. Ya memang nggak banyak orang tahu. Gue kan kadang, udah ya lo majulah, lo yang ini dah. Apa ya? Dengan punya visi yang sama gitu, makanya gitu. Bang Ian itu orang yang tegas, cerdas, terus dia jago banget buat majuin dan ngembangin band-band yang selama ini dia pegang. Dia adalah salah satu orang yang pertama kali ngajarin saya itu musik metal khususnya seperti apa. Tapi ada satu hal yang saya masih ingat benar sampai sekarang. Jadi beliau mengajarkan bermusik yang paling utama itu adalah attitude. Karena kalau lo main musik tanpa attitude yang benar, tanpa attitude yang baik, lu nggak bakal kepake di mana-mana. Walaupun skill lu keren, walaupun skill lu bagus, tapi attitude lu jelek, lo rip off di mana-mana. Yang selalu saya terapkan sampai sekarang adalah ajaran beliau bahwa jika kita datang ke suatu gigs, nonton event, setidaknya kita harus pakai sepatu. Ketika saya tanya alasannya kenapa, itu sebuah bentuk, katanya sebuah bentuk menghormati yang bikin acara. Itu saya terapkan sampai sekarang. Mungkin buat sebagian orang lain apa sih kayak gitu, tapi relate juga sih menurut saya gitu. Dia ngasih wawasan banyak, Discorteus harus gini. Ketika serius, Gil, lu harus fokus nih sama lirik ini. Nah, itu yang bikin jiwa tentara militernya Bang Ian itu muncul di situ. Dia sebetulnya orang yang baik banget. Dia meskipun terkadang agak sedikit keselin, namanya kita adik kakak ya. Tapi sejujurnya sih dia memang apa ya? Saya belajar dari dia itu. Aduh, saya jadi enak. Saya itu kenal apa istilahnya, tahu kegiatannya dia, ngebandnya dia itu waktu pas saya SMP itu dia udah sering ngeband apa ya kalau nggak salah. Itu kebetulan di rumah juga dibikinin studio kecil istilahnya teman-temannya, dan saya kenal, hampir bisa dikatakan saya kenal dengan teman-temannya dia yang itu kakak dan juga yang di sini, karena dia selalu apa ya, mengenalkan teman-temannya ke kita. Jadi apa, kita itu nganggap temannya Bang Ian ya kakak kita juga gitu loh. Makanya saya ya istilahnya akrab dengan teman-temannya Bang Ian. Untuk seorang kakak itu dia sedikit galak sebenarnya, sedikit galak. Saya pernah dimarahin waktu pas SMP itu, ceritanya zamannya anak SMP kita serat-seratan, zaman dulu serat-seratan, sama dia dimarahin. Oh ini kan kita teman ya,
tapi kan kamu masih SMP katanya gitu. Terus dia banyak untuk soal segi pelajaran juga dia ngebantu, apalagi untuk di bidang math gitu, matematika sama menggambar. Saya paling senang banget kalau ada tugas menggambar nyerahinnya ke dia. Ian itu sudah apa ya, termasuk anak yang pinter sebetulnya, pinter tapi juga nakal. Ya terus terang saya katakan nakal itu karena apa? Karena pada waktu itu kan masuk SMP 41 di Jakarta itu kan udah SMP yang paling top di Jakarta. Kalau seperti di Purwokerto ya mungkin SMP 1 dah gitu. Itu jadi SMP-nya orang-orang anu lah di sana. Disitulah Ian itu sudah mulai kena gitu karena pengaruh teman-temannya, sehingga pada waktu itu Ian pun pernah saya masukkan ke Polsek Pasar Minggu. Saya sebagai bapaknya melihat anaknya kayak gitu, terus langsung saya titipkan ke Polsek Pasar Minggu. Maksud saya biar anak ini tolonglah, ini anak saya dianu, tapi ya jangan dipukulin, jangan di anu, pokoknya kalau suruh ngoperius apa WC apa ya terserah. Akhirnya anak saya masuk sana 3 hari, masuk di Polsek Pasar Minggu. Habis itulah tobat tuh anak itu. Nah, begitu anak itu tobat, terus langsung saya pindahkan dari SMP 41, saya pindahkan ke sini, masuk ke SMP 1. Tadinya kan saya mau masuk, pokoknya SMP mana saja yang penting negeri, sama-sama negeri. Terus kamu di sini juga bilang, oh SMP 1 masih kosong, masuklah SMP 1. Jadi anak saya itu seangkatan, si Ian itu seangkatan dengan siapa namanya? Mayang Sari. Mayang Sari, itu satu kelas. Dari Ian tuh saya pindahkan ke sini kelas 3, udah semester ke-2. Sehingga di sini cuma 6 bulan, tapi ya nilainya bagus ya, jasanya. Kalau punya kenangan ini ya banyak ya. Ada yang lucu-lucu, ada yang kadang gemesin, bikin greget, ada yang konyol. Ya mungkin terlalu banyak kalau disebutin. Cuman kita dulu itu bertiga sepertinya kayak gerombolan Cibrat. Antara saya, Bang Ian dengan almarhum Tomu. Kayak gitu, itu yang menjadi ikon Purwokerto. Bahwa kalau 3 orang yang gede-gede itu muncul, lah ini udah komplit ini Purwokerto nih gitu. Kenangan sama almarhum itu yang terakhir aja paling inget itu kita nonton Hammer Sonic berapa tuh ya. Di situ ada Morbid, ada Kreator, sama apa waktu peboknya itulah ya, event yang gede di Jakarta, yang band-bandnya itu emang pada saat generasi kita itu old school juga, dan kita naik kereta bareng ke sana. Itu kenangan-kenangan yang terakhir bersama beliau kalau nggak salah. Kalau nongkrong bareng lah, itu intinya kita santai, enjoy, terus apa ya, lebih banyak ketawanya lah kalau sama Bang Ian itu intinya gitu. Jadi seringnya kalau ketemu beliau itu ketawanya banyak, terus orangnya apa adanya. Ya mungkin dia yang kadang ya mungkin apa yang nggak ngomong apa-apa terus jadi ketawa, kita yang mungkin bisa aja. Uniknya Bang Ian tuh di sini. Pertama mungkin 2006 mungkin ngeliat. Nah, terus saya ikut ngeband itu kan sekitar 2011-an. Itu satu tongkrongan sama anak-anak PH di RGV. Sering ketemu setiap hari, mungkin bisa jadi ya 1 minggu 3 kali, 2 minggu, itu sampai kurang lebih itu 2 bulan atau 3 bulan. Nggak pernah ditanyain, lu namanya siapa, lu orang mana, ngopi bareng tapi nggak kenal. Nah, uniknya di situ. Ada yang lucu, ada yang indah, ada yang ekstrim. Justru kalau ekstrim banyak gitu. Kalau lucu sih relatif lah, tapi kalau ekstrim banyak karena sosok Bang Ian sendiri itu sangat idealis. Jadi mungkin kalau yang tidak kenal pasti akan patah. Dalam artian kena makian, kena kritikan,
alhamdulillah sama saya bisa kerjasama meskipun banyak yang mungkin tidak sejalan, tetapi ketika kita duduk bersama kita bisa mengklirkan suasana seperti itu. Kenangan yang buat aku sampai sekarang masih ingat itu dulu sekitar tahun 2000-an kalau nggak salah, pas kita nge-gigs bareng di suatu kota di pesisir utara. Itu ada, ya zaman dulu kan masih banyak band-band black metal yang konsumsi hewan untuk jadikan ritual. Nah saat itu pas di ruang transit kita bareng-bareng iseng untuk ngambil hewan kecil yang tadi mau buat sesaji di atas tanggung. Kita umpetin sampai band itu bingung, kewalahan, dan hewan itu dibawa pulang sama Mas Ian terus sampai Purwokerto. Fun fact-nya lagi ternyata dia itu matanya min tapi jarang pakai kacamata. Iya, jadi jarang pakai kacamata, jadi ternyata dia nggak ngelihat orang di depannya tuh siapa, jadi kesannya dia sombong padahal enggak. Karena memang dia nggak ngelihat, matanya min, jadi nggak tahu mungkin ini siapa gitu. Kalau didekati ketemu ya kenal juga, ya mesti ngobrol. Saya nggak tahu kalau istilahnya itu saat-saat dia kan nggak ada ya. Kebetulan waktu itu pas bulan puasa, saya sama adik-adik lagi bikin kue. Entah dia ngapain gitu ya, terus sama kita guyonin, kita bercanda, kita ledekin gitu. Terus dia bilang, lu senangnya ngeledekin gua mulu, katanya gitu. Ya, kita ketawa, terbahak-bahak semuanya. Nah itu beberapa hari kita selalu ibaratnya apa ya, guyon. Misalnya selalu ada aja yang selalu dijadiin bahan candaan gitu ya. Dan itu dia yang selalu jadi apa ya, bahan ledekannya kita itu dia. Cuma ya itu kita nggak tahu kalau itu yang terakhir ya untuk dia ya. Mungkin itu dia sudah kerasa mungkin ya, istilahnya mau bikin adik-adiknya ibaratnya tertawa dulu istilahnya. Karena kadang kalau kita lagi nggak bercanda, kita sering sewot-sewotan. Ada aja yang bikin kita sewot kayak gitu ya, ada yang bikin kita sewot. Tapi dibalik itu setelah kita sewot apa-apa, ya nanti kita akan baik lagi. Sebenarnya ya senang gangguin apa ya, kayak kita adik-adiknya senang gangguin misalnya kayak gitu, senang ledek, senang apa gitu sih. Kalau soal kenangan atau memori kayaknya banyak. Karena kita suka rantang-runtung bareng di ini dan Pernisuser. Kita sering barengan anterin anak-anak PH buat manggung di entah itu di Pratin atau di mana gitu. Tapi satu hal yang sampai sekarang nancep banget di pikiran itu, kalau kita berdua lagi nggak punya rokok, kita biasa join bareng. Kalau nggak aku yang minta ke Bang Ian, ya Bang Ian yang minta ke aku. Cuma jahilnya aku di sini, kalau aku yang minta, aku nggak butuh password. Tapi kalau Bang Ian yang minta ke aku ngeharusin Bang Ian kasih password ke aku. Misalnya kayak, Ra, bagi Garpit dong, bagi Sokam dong. Boleh, tapi ada passwordnya Bang. Apaan tuh, Ra? Tara Cantik, bagi Sokam dong. Itu sih yang nancep banget sampai ke sini, sampai saat ini. Kontribusian di kancah underground Purwokerto itu ya, dia selain di bandnya sendiri Kremus, dia udah bisa salah satu band pertama Purwokerto yang bisa bikin album lengkap, full album. Dia juga terlibat aktif bikin event-event, terus event-event yang cukup berpengaruh.
terus juga kontribusinya dengan komunitas lain seperti komunitas di kami di Rail Grinder. Terus juga salah satu yang jarang orang pikirin saat itu kan dia bikin majalah juga, Bleeding Spell ya. Dia itu kontribusi itu yang memang jarang waktu itu orang mau bikin, tapi dia dengan timnya dia juga cukup konsisten waktu itu bikin selebaran newsletter yang bisa membuat kita tambah wacana, terutama membaca perkembangan teman-teman di daerah lain. Sehingga saya dulu dia bikin fanzine Bleeding Spell yang memuat isu-isu tentang seputar underground, band-band metal yang mulai tumbuh dari luar maupun dari lokal kayak gitu. Nah, dia sharing ke kita-kita, kemudian dia juga bikin komunitas untuk mengumpulkan istilahnya dari beberapa komunitas, ayo kita bareng-bareng dalam satu wadah gitu di Purwokerto Metal gitu atau Purwokerto Underground gitu. Contoh Bleeding Spell aja kan di Purwokerto kayaknya baru dia yang bikin saat itu. Bleeding Spell number 1 saya pegang kebetulan kopinya. Ya baru itu, waktu itu belum ada komunitas lain yang bikin sign sejenis, newsletter sejenis. Baru setelah itu bermunculan. Era itu oke, ada konsep ini gue sama almarhum nih. Itu gue kalau nggak salah gue almarhum Yopi ada ya kalau nggak salah Yopi. Kemudian cari nama Zaidnya apa ya? Nah, era itu almarhum lagi senang album Bleeding-nya Cannibal Corpse. Oke, pakai Bleeding aja deh. Oke. Spell itu gue yang nambahin. Karena gue suka lagunya Evil Spell-nya Morbid Angel. Yang gue kasih tambahin spell aja yang jadi Bleeding Spell-nya. Itu awal namanya. Pak, yang saya tahu itu beliau sangat intens ya untuk bikin acara, juga support band-band lokal, termasuk band-band baru gitu. Dia sangat support, terus dia juga mengelola fanzine ya waktu itu, Bleeding Spell yang Purwokerto itu. Jadi membuat banyak informasi untuk teman-teman yang lain begitu. Baik itu informasi di sekian lokal maupun luar. Beliau juga banyak mensupport band-band baru lah, band-band lokal terutama itu. Saya kira banyak support dari beliau itu. Kontribusi Bang Ian yang lain itu ada bikin acara terbesar di Purwokerto, acara Mumet, terus acara Purwokerto Dengung, setahu saya, terus ada Involuntary Movement, dan yang terakhir seingat saya Purwokerto Death Fest. Saya dengan beliau pun dengan rekan-rekan saat itu ada Mas Dani, ada Mas satu lagi kakaknya almarhum Mas Lekon itu Mas Doe. Kita bikin IO saat itu di tahun 2011, bikin IO namanya Kamehame, CV Kamehame. Kita bikin event pertama itu Purwokerto Death Fest di tahun 2013 kita bikin event. Saat itu ada bintang tamu Death Squad, ada Death Vertical, ada kalau nggak salah satunya itu apa namanya After Coma, ya After Coma dari Bantu. Ya alhamdulillah acaranya sukses, berjalan dengan lancar. Saat itu ada hal yang menarik mungkin ya, di break maghrib itu ada selingan ya antara break maghrib ya, break antara maghrib sampai setelah isya itu ada hiburan Lengger Banyumasan. Nah, kita tampilkan ada 3 penari ya dari SMK Kesenian Banyumas itu. Ian banyak banget bikin acara-acara independen ya, yang DIY lah, do it yourself, sampai dengan dia memperkenalkan bagaimana bekerja sama dengan corporate juga, dan semakin banyak pergaulan yang makin luas, kita jadi banyak kenal juga. Kontribusi seorang Ian Kremus di kancah metal Purwokerto sangat banyak ya.
terutama pergerakan beliau dalam membuat event-event metal, bahkan event di luar metal pun beliau bikin juga. Contoh event-event yang ada yang saya tahu ya, ada Dengung, Mumet, terus Extreme Killer. Beliau juga sempat bikin Pendosa, dan tahun 2001 membuat event namanya Involuntary Movement yang sampai sekarang kita teruskan. Waktu itu involuntary movement pertama itu, jadi konsep beliau itu kebetulan yang pertama itu saya sebagai ininya ya, karena itu memang khusus untuk anak-anak PH waktu itu. Jadi pertama yang ketuanya ya, ketua panitianya gitu. Saya jadi memang di konsep itu untuk satu band headliner, terus yang lain penunjang begitu. Ada beberapa band lokal gitu, jadi gak banyak. Dulu sempet sih Bang Ian itu seperti kayak manajer di sebuah band di Scorteus itu. Sebenarnya bukan pure manajer sih, tapi di situ lebih ke mentor band, biar semangatnya itu tumbuh gitu kayak gitu. Kerjasama ya banyak, mungkin di komunitas, event bersama, garapan kompilasi Purwokerto Bawah Tanah, terus ya kita sebagai istilahnya, aku dan Bang Ian sebagai yang mencari talent-talent yang ada di scene Purwokerto untuk digabungkan di kompilasi Purwokerto Bawah Tanah. Juga tentang ya masih ada proyek-proyek lainnya kayak gitu. Ya, interaksi kalau Mas Ian Kremus ya pertama kali ketemu di studio dulu, Peterson Studio. Awal kenal ya pendiam, tapi ternyata gerak juga. Selain di musik juga untuk aku pribadi, aku juga belajar banyak tentang kedalaman membuat logo, terutama logo-logo sing metal. Nah itu juga beberapa kali aku dilibatkan di acara Mesian yang notabene bukan acara metal, jadi di situ juga dia berkontribusi di aku untuk di event organizer, pengalaman terlibat di event organizer. Terakhir kita bikin IO kecil gitu untuk ngundang band artis, malah ada dulu. Kegiatan dia juga banyak melibatkan saya juga di proses pembuatan, atau bahkan dia mensupport beberapa kegiatan recording. Waktu itu saya band disupport, misalkan recording dia datang dan memberikan referensi kalau ini bagusnya gini gitu. Ketemu almarhum Ian ya pas bantuin saya bikin acara apa tuh waktu itu, lupa. Kalau nggak salah ulang tahun santai itu ya. Itu bantu nyariin sponsor. Tuh lama lupa itu tahun berapa ya. Wah itu ya dari kabar dan duka itu ya kita sangat kehilangan, karena baratnya dulu kan rame banget Purwokerto, jadi benar-benar kesannya seperti saling berlomba tapi dalam hal musik ya, kan asik nih.
Ya, lo kalau denger, lo tetap best friend gue. Mau bagaimanapun lo tenang di sana. Doain gue, terus tetap jalan. Banyak langkah-langkah yang mimpi-mimpi kita yang belum sempat kita jalanin. Semoga lo bisa tahu hal ini ya. Gue akan bawa terus, insya Allah. Lo tenang-tenang di sana. Kita semua berdoa buat lo yang terbaik. You're my good friend. Always good friend. Sini. Stek ya. Sekarang saya gantiin lo. Bang Ian, lo orang baik. Gak ada kata lain selain itu. Abang orang baik. Abang orang baik. Yan, aku kangen. Terutama kopi gaweanmu. Super metal kowe. Banyunya segelas, kopinya setengah gelas. Mantap pokoknya. Semoga tenang di sana, jangan khawatir. Perjuanganmu kita teruskan sampai semampunya. Buat Bang Ian, semoga damai di sana dan apa yang telah diperjuangkan dan didedikasikan di skena Metalhead Purwokerto menjadi warna tersendiri buat skena Metalhead Purwokerto. Selamat jalan Bang Ian. Semoga arwah beliau diterima di sisinya. Amin. Buat Ian Suryanto, Ian of Kremus, semoga damai di akhirat. Semua jasa-jasa kamu, terus tingkah pola kamu, segalanya tentang kamu tetap saya tetap saya teringat lah, dan yang teringat juga yang baik-baik. Semoga damai selalu di sana. Terima kasih ya, kontribusimu sangat penting di kita sejauh ini. Terima kasih. Respect. Saya mewakili teman-teman kangen dengan sosok almarhum karena nggak ada lagi yang seperti dia. Yang jelas Al-Fatihah buat almarhum lah. Semoga husnul khotimah diterima lah di sisinya. Terutama ya terima kasih banyak udah jadi mentor di diri saya pribadi. Terutama itu tidak ada yang bisa gantiin sosok beliau yang ngasih motivasi lebih dengan ciri khasnya beliau. Mas bro, kalau kita jumpa lagi nanti suatu saat di sana, ngeband lagi bro. Kangen ngeband juga. Meskipun kita nggak pernah satu band ya sama Ian, tapi satu tongkrongan tuh asik juga sih dulu. Terakhir juga ketemu ya masih ketawa-ketawa. Sampai jumpa ya di alam berikutnya. See you, man. Kamu tuh orang yang paling cool yang gue kenal di Purwokerto. Sampai jumpa. Mas Ian Kremus, matur nuwun untuk semuanya. Sorgi langgeng untuk jenengan. Oke, untuk almarhum Ian Suryanto, semoga amal ibadah kamu diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kamu berusaha untuk melakukan yang terbaik di dunia yang kamu sukai. Ya, saya doakan secara pribadi maupun secara band Santet supaya almarhum Ian Kremus husnul khotimah, ya bahagia di akhirat, dan semoga bisa juga mendoakan kita-kita yang masih bergerak dan berjuang dalam skena metal ya. Ya, untuk almarhum Ian atau yang dikenal Ian Kremus, semoga almarhum mendapatkan tempat yang terbaik. Semoga jejak-jejak beliau yang positif bisa melahirkan generasi-generasi metalhead yang lebih sejati dan modern. Yan, kita semua kangen. Semoga tenang di sana. Bro, semoga kamu sudah tenang di alam sana, terima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Diampuni segala dosamu, diampuni segala kesalahanmu, dan kamu orang baik. Al-Fatihah untuk Anda, Bang Ian.
Semoga untuk almarhum Ian bisa bisa menyaksikan bahwa saya berterima kasih lah untuk Ian, bahwa saya bisa melangkah sejauh ini yang sudah puluhan tahun masih eksis di Ekstrim Musik, karena juga beliau juga termasuk berpengaruh, dan semoga dia tenang di alam sana. Buat yang Kremus, yang Suryanto, ya, semoga diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan husnul khotimah. Bang, hari ini gue udah nangis banyak buat lu. Makanya gue gak minta banyak dari lu. Gue cuma pengen lu yang bahagia, yang tenang di sana. Kita bakal lanjutin terus perjuangan lu buat gedein skena. Kita terusin. Gak ada capeknya pokoknya buat lu. Sekali lagi, husnul khotimah ya bang. Yang tenang, yang bahagia. Teman-teman kangen sama lu bang. Sokam bang. Siap. Seandainya saat ini Mas masih di sini, mungkin kita akan bikin kue bareng-bareng lagi. Mungkin Mas akan bantu saya untuk molisin kue, untuk bantuin nanggomin kue. Sepi Mas, gak ada Mas Ian. Meskipun dulu kita sering berantem, tapi di saat Mas udah ada, itu kerasa sekali. Semoga Mas sudah bahagia di sana, di sebenarnya Allah. Baginya, musik bukan sekedar tren. Itu adalah gaya hidup, sebuah perjuangan untuk tetap mandiri dan bersuara. Dan dia adalah pejuang idealis di garis depan. Kepergiannya meninggalkan lubang distorsi yang teramat dalam di kancah musik Purwokerto. Suaranya mungkin sudah bungkam, tapi reverbnya masih sangat terasa. Tak terasa seminggu sudah berlalu. Film sederhana ini dibuat bukan untuk meratapi kehilangan, tetapi untuk merayakan setiap detik perjuangannya. Ian Kremus, terima kasih untuk semua dedikasimu. Istirahatlah dengan tenang di sana.